Amerika Serikat merupakan negara yang mayoritas penduduknya sangat mencintai olahraga basket, karena olahraga ini memang lahir dari negara ini. Tak heran jika Amerika sering menghasilkan pemain-pemain basket yang sangat hebat. Hal ini juga terbukti karena Amerika punya liga basket tertinggi di dunia, yaitu NBA. Namun seiring berjalannya waktu, liga ini sudah berubah, di mana sekarang justru sudah didominasi oleh pebasket-pebasket hebat asal Eropa. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa faktor utama dari perubahan ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Liga NBA ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1946 di New York City dengan nama BAA. Lalu berganti nama menjadi NBA pada tanggal 3 Agustus 1949 karena liga ini merger dengan Liga NBA, liga yang sebelumnya adalah kompetitor dari BAA. Sejak NBA didirikan, mayoritas didominasi oleh pemain-pemain yang berasal dari Amerika. Namun pada tahun 1985, terdapat pemain Eropa pertama yang masuk ke Liga NBA ini. Pemain itu bernama Georgi Glotskov, yang pada saat itu bermain untuk tim Phoenix Suns. Dan sejak pada tahun 1990-an hingga sekarang, sangat banyak pemain-pemain bertalenta asal Eropa yang masuk dan mulai mendominasi Liga NBA. Seperti Peja Stojakovic, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, dan Luka Doncic. Bahkan 5 MVP terakhir atau 5 pemain terbaik NBA dari 2019 sampai 2023 semuanya bukanlah pemain yang berasal dari Amerika. Bahkan perebutan gelar MVP pun sudah tak didominasi oleh pemain Amerika lagi. Selain itu, pada FIBA World Cup 2023 kemarin, timnas USA harus kalah di semifinal dengan tim asal Eropa yaitu timnas Jerman. Serta pada babak final, justru dikuasai oleh 2 tim Eropa yaitu timnas Serbia melawan timnas Jerman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini sepertinya dikarenakan oleh beberapa faktor. Program fundamental atau teknik dasar bola basket. Negara-negara Eropa telah menciptakan dan mengembangkan program pengembangan bola basket untuk pemain-pemain yang masih muda, di mana di sana justru berfokus pada pengembangan fundamental, skill, dan taktik bermain basket. Pengembangan ini juga disertai dengan berkembangnya infrastruktur seperti fasilitas lapangan. Sehingga sejak masih muda, pemain Eropa sudah dibekali dengan kemampuan yang komplit. Dan tak hanya itu saja, program pengembangan bola basket Eropa juga melatih basketball IQ atau kecerdasan dalam bermain basket dari para pemain. Sedangkan program pengembangan bola basket pemain muda di Amerika yaitu AAU lebih mementingkan keuntungan finansial daripada pengembangan para pemain-pemainnya sekarang. Karena pelatih-pelatih di program AAU berfokus melakukan pengembangan pada skill individu dari setiap pemainnya daripada teamwork. Hal tersebut pastinya memberikan dampak buruk bagi pemainnya. Karena saat bertanding, pemain-pemain tersebut akan egois untuk mengejar kesuksesan pribadi, bukan kesuksesan tim. Jam terbang di usia muda. Banyak pemain-pemain Eropa yang usianya masih muda, tapi sudah bermain di liga profesional. Sejak usia 14-15 tahun, mereka sudah mendapatkan pengalaman berharga dengan bermain melawan pemain profesional berpengalaman di Liga Eropa. Hal ini otomatis membuat para pemain muda ini semakin berkembang, dan tentunya dapat beradaptasi lebih mudah di NBA nantinya. Sedangkan di Amerika, pemain muda berbakat belum banyak bermain di liga profesional, melainkan masih bermain di kompetisi SMA atau di NCAA jika sudah masuk ke perguruan tinggi. Contohnya perbandingan antara Luka Doncic saat usianya masih muda dengan Mikey Williams sekarang. Luka Doncic yang merupakan pemain Eropa yang pada saat itu masih umur 16 tahun sudah bermain dengan tim Real Madrid di liga profesional bola basket Spanyol. Pada saat umurnya 17 tahun, Doncic sudah pernah menjaga bintang NBA yaitu Westbrook di pertandingan NBA Global Games di tahun 2016. Doncic juga merasakan juara Liga Basket Spanyol dan bahkan ia sempat mendapatkan penghargaan MVP pada musim 2017-2018 di usia 19 tahun. Padahal ia bermain melawan pemain-pemain profesional. Coba bandingkan dengan Mikey Williams yang merupakan pemain Amerika yang sangat hebat dan menonjol di SMA-nya. Terbukti, Mikey pernah mencetak rekor 77 poin dan saking hebatnya, ia sampai di-follow oleh penyanyi terkenal yaitu Drake dan pemain top NBA LeBron James dan Kevin Durant. Namun ia belum pernah bermain di liga profesional Amerika yaitu NBA. Hal ini sangat berbeda, di mana Doncic yang masih muda sudah melawan pemain profesional Spanyol, sedangkan Mikey masih melawan sesama bocah-bocah SMA. Jadi gak heran sih jika melihat Doncic sekarang sudah sangat mendominasi NBA. Hal ini juga diperkuat oleh statement dari salah satu pemain defense terbaik di NBA era Michael Jordan, yaitu Gary Payton, dengan berkata, "Itulah kenapa Luka Doncic sangat hebat, dan itulah kenapa orang-orang marah kepadanya. Karena Doncic sempat bilang bahwa NBA itu terlalu mudah." Adanya aturan yang berbeda. Di Liga NBA dan Euroleague terdapat beberapa perbedaan aturan dalam bermain basket. Seperti pada Liga Euroleague yang punya aturan berdasarkan peraturan FIBA, di mana terdapat aturan offensive 3 seconds.
Sedangkan di NBA, terdapat aturan ofensif sekaligus defensif 3 seconds. Hal ini membuat Doncic juga sempat berpendapat bahwa Liga Euroleague menjadi liga yang lebih susah daripada Liga NBA. Karena di Liga Euroleague tidak terdapat aturan defensif 3 seconds. Sehingga jika terdapat pemain defender hebat seperti Rudy Gobert di bawah ring, maka ia akan leluasa berdiri di bawah ring selama mungkin tanpa melakukan pelanggaran di Euroleague. Dan hal ini otomatis akan menyusahkan pemain yang sedang melakukan offense. Lalu dari segi besarnya lapangan. Lapangan NBA lebih besar daripada lapangan Euroleague, di mana lapangan NBA punya panjang 28,65 meter dan lebar 15,24 meter, sedangkan lapangan Euroleague punya panjang 28 meter dan lebar 15 meter. Hal ini berarti lebih susah jika bermain di Euroleague ketimbang di NBA, karena pemain di Euroleague lebih susah untuk mencetak poin, karena lapangan lebih kecil, sehingga defender lebih mudah untuk melakukan defense. Ditambah lagi wasit NBA bisa lebih toleran dan rumornya pemain bintang lebih diistimewakan di sana, sehingga lebih jarang ditiup pelanggaran daripada pemain yang tidak terkenal. Sedangkan wasit Euroleague sebaliknya, yaitu mengikuti aturan dengan sangat ketat, terutama berlaku untuk aturan mengenai kontak fisik yang terjadi dalam permainan. Gaya permainan basket modern. Sejak dulu, gaya permainan pemain Eropa lebih pada gaya permainan yang cerdas, seperti memanfaatkan kemampuan menembak, taktik, dan strategi. Sedangkan hal itu berbanding terbalik dengan gaya permainan di Amerika yang lebih mengandalkan gaya permainan fisik seperti sering melakukan slam dunk. Dan ternyata sekarang, gaya permainan Eropa justru lebih cocok dilakukan di NBA. Awalnya terbukti dari Dirk Nowitzki. Dia adalah pemain yang sangat tinggi namun cepat dan bisa menembak. Pemain asal Jerman Eropa ini bisa meng-carry timnya menjadi juara NBA 2011 dan mendapatkan Finals MVP. Hal itu juga diikuti dengan kemunculan para unicorn atau pemain-pemain tinggi yang bisa menembak seperti Nowitzki di beberapa tahun berikutnya. Contohnya Kristaps Porzingis, Nikola Vucevic, diikuti sekarang dengan Nikola Jokic, Luka Doncic, dan Victor Wembanyama, yang semuanya adalah pemain Eropa. Karena itu, sekarang para pemain Amerika justru berevolusi mengikuti gaya permainan Liga Euroleague, yang sudah lebih dulu berfokus kepada kemampuan menembak, kerjasama tim, taktik, dan efisiensi permainan. Perkembangan teknologi. Dulu, para scouts tim NBA hanya mencari para pemain berbakat dari negara Amerika saja, seperti pada Liga NCAA. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, sehingga para scouts dapat melihat pemain-pemain berbakat dari seluruh dunia melalui highlight-highlight yang ada di sosial media. Hal ini tentunya akan memberikan lebih banyak peluang bagi para pemain di seluruh dunia, khususnya pemain Eropa, untuk dapat menunjukkan kualitasnya sehingga dapat direkrut oleh salah satu tim NBA. Terbukti sekarang terdapat banyak pemain Eropa berbakat yang bermain di NBA. Salah satu bukti lainnya adalah gelar MVP tadi, di mana 5 MVP dalam 5 tahun terakhir dimenangkan semuanya bukan oleh pemain Amerika. Bahkan baru-baru ini terdapat pemain monster dari Prancis yaitu Victor Wembanyama yang digadang-gadang akan menjadi pemain yang sangat mendominasi NBA nanti. Jadi faktor-faktor tersebutlah yang membuat NBA sekarang banyak didominasi oleh pemain yang berasal dari Eropa. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kalian bingung mau cari jersey berkualitas tapi nggak mahal di mana? Di DC Sportswear aja. Bisa custom semua jersey olahraga apapun cuma 150.000 per setel. Gas, check out aja L-Shop dan sosmednya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.